Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz untuk semua kapal komersial. Hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, lewat akun X-nya. Menurutnya, jalur pelayaran bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka. Dia melanjutkan, Selat Hormuz dibuka selama masa gencatan senjata. Meskipun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang berlangsung selama 2 minggu, akan berakhir pada Selasa, Iran hingga saat ini belum mencabut blokade terhadap jalur air tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Ketegangan di Selat Hormuz semakin memanas setelah Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan pencegatan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran. Ya, kapal perusak rudal milik Washington berhasil memutar balik kapal tersebut yang kedapatan mencoba menghindari blokade laut untuk keluar menuju laut lepas. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan keberhasilan mereka dalam menghalau upaya kapal kargo Iran untuk menerobos blokade maritim. Kapal kargo tersebut diketahui meninggalkan pelabuhan Bandar Abbas dan menyusuri garis pantai Iran guna menghindari deteksi. Namun kapal berperusak rudal berpemandu USS Florence berhasil mendeteksi dan mengalihkan arah kapal tersebut untuk segera kembali ke wilayah perairan Iran. Hingga saat ini CENTCOM mengonfirmasi telah memutar balik sedikitnya 10 unit kapal yang mencoba melanggar ketentuan blokade. Sejak diberlakukan secara resmi pada Senin lalu, pihak militer Amerika Serikat mengklaim tidak ada satupun kapal yang berhasil menerobos jalur Selat Hormuz. Langkah drastis ini merupakan buntut dari kegagalan negosiasi damai antara Washington dan Teheran di Islamabad pada pekan lalu. Kepala CENTCOM Brad Cooper menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat telah sepenuhnya menghentikan seluruh aktivitas perdagangan laut yang dilakukan oleh Iran. Sejak perang pecah pada akhir Februari 2026 silam, Iran juga tetap menutup akses selat bagi kapal-kapal milik Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan adanya blokade ganda ini, jalur vital energi dan perdagangan global tersebut kini berada dalam kondisi kelumpuhan total yang mengancam stabilitas pasokan logistik dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan ancaman bagi negara yang masih mengimpor minyak mentah dari Iran. Amerika Serikat juga akan menjatuhkan sanksi terhadap negara yang memiliki aliran dana dari Iran. Amerika Serikat memperingatkan negara-negara yang masih mengimpor minyak mentah dari Iran akan menghadapi sanksi tambahan. Ancaman tersebut muncul seiring pengetatan tekanan terhadap Iran di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, Amerika Serikat juga siap menjatuhkan sanksi tambahan terhadap negara yang masih mengimpor minyak dari Iran atau menyimpan pendanaan dari Iran di sistem perbankannya. Amerika Serikat meyakini langkah ini akan berdampak besar, khususnya terhadap China yang selama ini menjadi pembeli utama minyak dari Iran. China was purchasing more than 90% of their oil, which is about 8% of China's energy needs. We believe this blockade in the Straits, there will be a pause of Chinese buying, but I will tell you that 2 Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the banks, but we told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions. Blokade Amerika Serikat terhadap perairan Iran mulai diberlakukan pada awal pekan ini atau bertepatan dengan pekan ke-7 meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Negeri Paman Sam itu mengklaim blokade ini telah menghentikan sepenuhnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Amerika Serikat sempat memberikan relaksasi sanksi selama 30 hari pada 20 Maret lalu yang memungkinkan sekitar 140 juta barel minyak Iran masuk ke pasar global guna meredakan tekanan pasokan energi. Namun kebijakan tersebut dipastikan tidak akan diperpanjang setelah berakhir pada 19 April mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemerintah China secara resmi mendesak pemulihan aktivitas pelayaran normal di Selat Hormuz guna menjaga stabilitas ekonomi global. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Beijing menekankan pentingnya menjaga kedaulatan Iran sekaligus menjamin keamanan navigasi di jalur laut paling strategis di dunia tersebut. Pemerintah China secara resmi mendesak pemulihan aktivitas pelayaran normal di Selat Hormuz guna menjaga stabilitas ekonomi global. Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan langkah diplomasi intensif melalui pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Wang Yi menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan Iran di kawasan Selat Hormuz harus tetap dihormati. Namun ia juga memberikan catatan penting mengenai perlunya jaminan keamanan navigasi internasional agar jalur perdagangan energi dunia tidak terus terganggu akibat konflik yang berkepanjangan. Dalam pembicaraan tersebut, Wang menilai situasi saat ini berada pada tahap krusial di mana peluang perdamaian mulai terbuka lebar. China secara tegas mendukung upaya untuk mempertahankan gencatan senjata serta mendesak dilanjutkannya proses negosiasi antar pihak yang bertikai. Beijing berpendapat bahwa pemulihan pelayaran normal merupakan kepentingan bersama komunitas internasional demi keberlanjutan dialog dan stabilitas ekonomi di kawasan Timur Tengah sepanjang tahun 2026 ini. Lebih lanjut, China menyatakan kesiapannya untuk terus berperan aktif sebagai mediator dalam meredakan ketegangan geopolitik di perairan tersebut. Stabilitas di Selat Hormuz dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi Iran, tetapi juga menjadi kunci bagi pemulihan perekonomian global yang sempat terguncang. Adapun desakan China ini muncul di tengah kekhawatiran dunia akan blokade yang masih membayangi jalur distribusi minyak mentah dunia yang berisiko memicu krisis energi global jika tidak segera diselesaikan secara diplomatik. Berbagai sumber ada di channel. Di sela-sela konferensi internasional dalam memperingati 3 tahun pecahnya Perang Sudan, pemerintah Jerman akan mengalokasikan bantuan kemanusiaan senilai 212 juta euro atau sekitar 4,2 triliun rupiah untuk Sudan dan negara tetangganya. Insentif ini bertujuan untuk mendorong gencatan senjata segera serta memobilisasi dukungan tambahan bagi penduduk Sudan yang terdampak perang. Sebelumnya, Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman menyatakan akan memberikan bantuan tambahan untuk kemanusiaan kepada Sudan senilai 20 juta euro atau setara 404 miliar rupiah di tahun 2026. Dukungan anggaran tersebut akan diprioritaskan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban paling menderita akibat perang. Seperti diketahui, sejak 15 April 2023, pertempuran sengit telah berlangsung di Sudan antara pasukan pendukung cepat atau RSF dan angkatan militer setempat. Bahkan, Komite Palang Merah Internasional telah menekankan bahwa pertempuran yang terus berlanjut dapat menyebabkan wabah penyakit dan keruntuhan fatal terhadap sistem perawatan kesehatan negara tersebut.